Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal Windows Server 2012 dan 2012 R2. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, Windows Server ya 2012 R2 dan Windows Server 2012 ya. Tepatnya ya 3 hari lagi, yaitu tanggal 10 Oktober 2023 ya, bulan ini dan tahun ini itu akan berakhir masa dukungannya ya dari Microsoft. Jadi nggak akan disupport lagi ya, istilahnya adalah end of support ya bagi Windows Server 2012 dan Windows Server 2012 R2 ya. Nah, Microsoft itu punya namanya life cycle dates untuk masing-masing Windows Server ya. Jadi kalau Windows Server 2012 ya itu diluncurkan pertama kali pada tahun 2012 ya, dan masa dukungannya itu selama 6 tahun, yaitu sampai 2018 ya. Kemudian ada namanya extended support end year, itu di tahun ini ya, di 2023. Jadi cukup lama ya, sekitar 11 tahun ya untuk masa dinas atau berlakunya Windows Server 2012. Dan kemudian Windows Server 2012 R2 itu mulai diluncurkan itu pada tahun 2013 dan mencapai mainstream ya support end year itu tahun 2018. Jadi 5 tahun aja. Nah, kemudian berakhir juga extended support year-nya itu tahun 2023 ini ya. Jadi 10 tahun masa dinas Windows Server 2012 R2. Nah, yang masih bakal disupport lagi itu adalah Windows Server 2016, kemudian Windows Server 2019, dan juga Windows Server 2022 ya. Terutama Windows Server 2022 ini masih panjang. Jadi masa dinasnya itu sampai tahun 2031 ya. Kemudian untuk mainstreamnya itu support year-nya itu berakhir pada tahun 2026 untuk Windows Server 2022 ya, karena Windows Server 2022 ini diluncurkan pada tahun 2021 ya. Kemudian untuk Windows Server 2019 itu masih disupport sampai tahun 2029 ya, sedangkan mainstream support end year-nya itu sampai tahun depan ya, 2024, karena diluncurkan pada tahun 2018. Kemudian Windows Server 2016 itu juga masih berlaku sampai tahun 2027, sementara mainstream support end year itu berakhir pada tahun lalu ya, tahun 2022. Jadi pilihannya kalau kamu masih mau menggunakan Windows Server ya, pastikan kamu upgrade ke yang terbaru ya, karena saya Windows Server 2022 karena di supportnya masih panjang ya sampai tahun 2031. Nah, apa artinya end of support? Berarti Windows Server 2012 dan 2012 R2 itu tidak akan menerima lagi yang namanya security update. Jadi kalau misalnya ada security hole atau celah keamanan atau vulnerability, itu Microsoft nggak akan support lagi untuk security update-nya. Kemudian juga Windows Server 2012 dan 2012 R2 juga tidak akan menerima update yang non security. Jadi kalau misalkan ada patch misalkan untuk fitur misalkan IIS atau apa-apa yang lain itu yang tidak berhubungan dengan security, itu juga tidak akan disupport oleh Microsoft. Nah, kemudian juga kalau misalkan ada bug fix, ini nggak akan juga dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, kemudian juga tidak akan menerima technical support yang berhubungan dengan Windows Server 2012 dan 2012 R2, dan juga tidak menerima atau tidak akan dibuatkan lagi oleh Microsoft online technical content update. Jadi ya terhitung tanggal 10 Oktober, 3 hari lagi,
itu Microsoft tidak akan mengupdate lagi hal-hal yang berhubungan dengan dokumentasi teknis dari Windows Server 2012 dan Windows Server 2012 R2. Jadi dokumentasinya itu hanya sampai terhitung tanggal 10 Oktober itu aja. Setelah itu tidak akan diupdate lagi. Jadi buat kamu yang nyari dokumentasi ya, berarti terakhir itu update-nya itu adalah sebelum tanggal 10 Oktober 2023. Jadi inilah dampak atau efek yang terjadi kalau Windows Server 2012 dan 2012 R2 itu end of support. Nah, terus gimana pilihannya? Nah, kalau udah tidak disupport lagi, kamu punya beberapa pilihan nih ya. Nah, yang pertama itu adalah beli extended security update untuk Windows Server. Jadi kalau misalnya nggak sempat nih upgrade ke Windows Server yang terbaru, nah kamu disarankan beli extended security update untuk Windows Server. Jadi kalau ada isu yang masih berhubungan dengan security, itu masih disupport sama Microsoft kalau beli extended security update namanya. Ini berlakunya cuma 3 tahun juga gitu ya. Jadi sampai dengan tahun 2026. Jadi pasti ini sebelum 2026 kamu harus mengupgrade semua Windows Server kamu ke versi yang lebih baru ya, yang masih disupport oleh Microsoft. Jadi kalaupun beli extended security update ini itu hanya berlaku maksimum 3 tahun sampai dengan tahun 2026. Ya, setelah itu tidak akan diperpanjang lagi seperti itu. Jadi itu saran yang pertama. Kemudian yang kedua itu kamu upgrade ke Windows Server 2022 on-premise yang masih disupport oleh Microsoft. Jadi boleh Windows Server 2022 atau 2019 atau 2016 karena semua masih disupport oleh Microsoft. Tapi saran saya kamu upgrade ke versi yang terbaru ya, Windows Server 2022. Nah, kemudian berikutnya ya opsi terakhir pindah ke cloud ya, pindah ke Azure, ke cloudnya Microsoft. Jadi kamu bisa pakai Windows Server versi terbaru di Azure, jadi aplikasinya kamu porting ke sana dan sebagainya. Kecuali kalau yang on premise yang mau nggak mau kamu harus upgrade Windows Server yang terbaru gitu ya. Karena sekarang hybrid gitu ya, hybrid jadi setengah di on premise, setengah di cloud seperti itu. Jadi pasti ini kamu membeli Windows Server yang masih disupport oleh Microsoft. Jadi ada tiga pilihannya itu sebelum kamu upgrade Windows Server 2012 dan 2012 R2 kamu ke versi yang terbaru. Oke, mungkin itu dulu ketemuan kita hari ini membahas tentang Windows Server 2012 dan 2012 R2 yang end of support 3 hari lagi ya, ingat 3 hari lagi tanggal 10 Oktober 2023. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like ya, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe dari kemarin, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.